Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Bagi sahabat kita yang mengikuti kajian rutinan Jumat malam Sabtu ini, semoga diberikan kesehatan, diberikan kelimpahan rezeki. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita awali kajian ini, marilah kita membaca Salat min daf'ul bala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asri li zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asri lil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Kajian kita malam ini, kita akan mengkaji tentang ketika kita menghadap Allah. Selama ini kita beragama, beribadah, tujuannya kan untuk menghadap kepada Allah. Salat kita tujuannya menghadap kepada Allah. Ibadah kita tujuannya menghadap kepada Allah. Zikir-zikir kita tujuannya untuk menghadap kepada Allah. Anda masak tujuannya menghadap, Anda makan tujuannya menghadap, Anda minum tujuannya menghadap. Jadi bukan ibadah-ibadah yang dipahami banyak orang saja, yang mana tujuannya untuk menghadap kepada Allah. Sejak bangun tidur sampai tidur lagi, itu pun semuanya tujuannya hanya untuk menghadap kepada Allah. Namun selama ini kita salah menghadap. Kenapa kok selama ini kita salah menghadap? Salat kita salah menghadapnya, ibadah-ibadah kita salah menghadapnya, zikiran-zikiran kita salah menghadapnya. Ketika kita makan salah menghadapnya, minum salah menghadapnya. Semua yang kita lakukan selama ini salah menghadap. Selama ini selama berpuluh-puluh tahun ini kita tak pernah sedetik pun menghadap kepada Allah kecuali selama ini puluhan tahun lamanya kita hanya menghadap diri kita sendiri. Yang kita kenal bukan Allah, tapi yang kita kenal selama puluhan tahun ini hanyalah diri kita
sendiri. Berarti selama ini kita hanya menghadap hawa nafsu. Berarti kan tidak menghadap kepada Allah. Berarti saat ini pula Anda sadar, Anda tahu bahwa selama hidup ini ibadah Anda, sholat Anda, kebaikan Anda, zikir Anda tak pernah sampai kepada Allah, melainkan hanya dipersembahkan untuk kepuasan hawa nafsu. Sholat ingin diakui bahwa aku rajin sholat. Sholat supaya mendapatkan pahala. Sholat supaya tidak berdosa kepada Allah. Sholat supaya terpenuhi semua apa yang kita inginkan, yang kita cita-citakan. Sholat supaya kita bisa masuk surga. Tapi semua yang kita lakukan untuk pemuas hawa nafsu kita sendiri. Ada karenanya. Ada Anda masak, ada karenanya. Apa karenanya? Anda ingin makan. Anda minum, ada karenanya. Apa karenanya? Agar Anda supaya tidak kehausan. Anda sholat ada karenanya. Supaya apa? Supaya Anda dianggap orang yang ahli di dalam beragama dan bertuhan. Supaya dikatakan ahli ibadah. Itulah karena yang selain Allah. Kenapa? Karena Anda selama ini telah mempertuhankan diri Anda sendiri, tapi Anda tidak sadari Anda. Selama ini kita sendiri menjadikan kita sebagai Tuhan. Tidak mau kita dikuasai Tuhan. Saya masak, saya yang bisa masak. Saya minum, saya yang bisa minum. Saya sholat, saya yang bisa sholat. Saya ibadah, saya yang bisa ibadah. Kita selama ini tidak mau dikuasai oleh Allah. Kenapa? Karena kita telah memberhalakan diri kita sendiri, sehingga di dalam hati kita menjadi batu Hajar Aswad. Dulunya Hajar Abiyat, dulunya batu yang suci, putih, bersih. Karena Anda selama ini, karena kita semua ini selalu menghadap hawa nafsu, sehingga menjadi Hajar Aswad, batu hitam. Untuk apa batu hitam? Untuk menjadi nyala apinya neraka. Kan di dalam Al-Quran kan bahan bakarnya neraka itu hanya manusia dan batu. Batu apa? Hajar Aswad yang ada di dalam dada ini loh. Kenapa? Karena selama ini hitam, gelap, tapi kok diciumi, dicintai. Apa maknanya? Anda mencintai diri Anda sendiri daripada mencintai Allah. Itulah lambangnya orang-orang yang berebut mencium Hajar Aswad. Apa maknanya? Anda berebut mencari kebaikan, kebanggaan diri Anda sendiri. Aku laku begini supaya aku dianggap orang baik, supaya orang melihat aku ahli ibadah, ahli sedekah dan sebagainya. Iya enggak? Rebutan enggak? Rebutan cium Hajar Aswad. Apa maknanya? Rebutan mencari kejelekan di sisi Allah. Sekarang Anda perlu tahu makna orang-orang berebut mencium Hajar Aswad apa? Menciumi,
membangga-banggakan dirinya sendiri. Masuk akal enggak? Ya kan? Berarti ketika hati kita sudah menjadi hajar aswad, batu hitam, disitulah mulai kita kepanasan. Ketika kita mendapatkan suatu hal yang tidak kita inginkan, kita panas. Kita menolak takdir Tuhan. Kita mencoba melawan Tuhan. Ya enggak? Panas enggak kalau Anda melawan Tuhan? Anda ditakdirkan Tuhan, fulan, kamu hari ini saya takdirkan begini. Tapi Anda berhubung Anda menjadi saingan Tuhan, Anda berontak, Anda nolak, tidak mau Tuhan, aku ingin begini. Kalau aku begini, tidak senang, aku senangkan begitu, ya enggak? Ketika Anda sedih, susah, menderita, karena apa? Karena Anda suka menciumi hajar aswad, suka dengan gaya hidup Anda sendiri daripada digayakan oleh Allah. Ikut gaya Anda sendiri. Selama ini kan kita mengikuti gaya hawa nafsu kita sendiri, tidak mau ikut Allah. Ketika kita diuji oleh Allah, kamu harus begini hari ini, kita tidak pernah nerima, tidak pernah ridho dengan ketentuan Allah. Maka dari itu, batu hitam yang ada di dada ini tak akan pernah bisa putih suci lagi bila manusianya masih suka menciumi batu hitam. Semakin dicium tambah gelap. Apa maknanya? Semakin Anda cinta pada diri Anda sendiri, maka Anda semakin tersesat. Sholatnya tersesat, ibadahnya tersesat. Sebentar saya tanya dulu, kira-kira pengajian di Uripe Allah ini mudah diterima apa enggak? Masuk akal ya? Mudah diterima ya? Karena ini saya coba saya bawa ke langit, bukan ngaji di dunia. Kalau ngaji di dunia kan, Anda harus melakukan ini, nanti pahalanya segini. Anda jangan begitu, nanti berdosa. Anda diweden-wedeni, dibujuk-bujui, wah, ya enggak? Anda selama ini pernah dengar, ayo amalkan ini agar mendapatkan ini, pahalanya segini. Pahalanya mana? Sudah dapat? Orang yang sudah mendapat pahala itu otomatis hatinya sudah tidak pernah bersedih lagi. Tapi tiap saat, tiap detik Anda kok bersedih, berarti belum dapat pahala, ya enggak? Ganjaran hayalan. Surganya surga hayalan. Enjoy-nya enjoy hayalan. Kenapa? Karena manusianya masih jadi hantu. Tuhan di dalam dadanya, ya enggak? Itulah makna batu hitam hajar aswad. Dulunya hajar aswad itu putih, hajar abyad dari surga. Anda selama ini tidak tahu bahwa diri Anda itu dari surga, dari Allah, bukan dari setan. Datang Anda ke dunia ini loh dari Allah. Itulah maknanya Anda selama ini sebenarnya Anda ini makhluk surga. Berhubung selama hidup Anda selalu suka mencium hajar aswad, Anda tidak bisa naik lagi ke langit. Kenapa? Naik dikit terbakar, ya enggak? Sholat dikit sudah bangga, aku sudah sholat. Lihat orang yang enggak sholat, kafir. Ketika kita merasa berbuat baik, kita merasa bangga dengan apa yang kita perbuat. Ketika kita melihat orang lain yang tidak suka berbuat baik seperti kita selalu mencemooh, sesat. Berarti
apa yang kita lakukan selama ini tidak mendapatkan kemuliaan di sisi Allah, tapi selama ini semakin kita sholat, semakin kita ibadah, semakin kita berzikir, semakin kita berbuat baik, kita selama ini tambah sesat. Kenapa? Karena kita selalu suka mencium hajar aswad, sesat terus. Apa maknanya sih? Suka bangga pada diri. Tidak mau disalahkan orang, tidak mau diremehkan orang. Itulah yang dimaksud kita selama ini sebagai hambanya batu hitam. Ayo, katanya tuh hanya Allah, tapi kok batu dipertuhankan, ya enggak? Maknanya batu hitam ini loh, hati yang keras, ragelem. Ketika ada masak enggak mau, Allah yang masak enggak mau, saya yang masak. Allah itu apa? Allah enggak bisa apa-apa, ya enggak? Selama ini Anda sudah membunuh Allah supaya Allah tidak tampil lagi. Yang tampil selama ini puluhan tahun supaya dajjalnya tampil terus, ya enggak? Berarti yang sholat selama ini dajjal, ya enggak? Yang sholat dajjal, yang ibadah dajjal. Buat apa? Buat untuk bangga-banggaan. Itulah yang saya maksud. Kita suka mencium batu hitam, batu kegelapan, makanya sesat terus. Apa maknanya sesat terus? Tidak pernah hidup bahagia, tidak pernah hidup enjoy, selalu mikirkan dunia, selalu mikirkan orang. Awake dhewe sampai ra keurus, ya ndak? Mikirin orang terus. Itulah yang dimaksud orang yang suka mencium hajar aswad, batu hitam. Makanya kita harus tahu diri dulu. Batu yang gelap ini datangnya dari mana? Berarti dulu batu ini masih suci, masih putih ketika manusia belum bisa ngaku-ngaku, saat waktu bayi. Jadi sebenarnya bayi atau anak kecil seperti ini otomatis selalu menghadap kepada Allah. Kenapa? Keakuannya tidak banyak anak kecil itu, ya enggak? Tidak punya keakuan. Kalau bayi itu punya keakuan, pasti dia ngomong, aku lapar, minta cucu, aku haus. Nah, pasti bilang. Tapi kenapa kok tidak bilang bayi? Bilangnya hanya oe. Ibunya sudah paham. Oh, ngompol. Oe. Oh, lapar. Oh, oe. Oh, buang kotoran. Tahu ibunya. Tinggal oe saja ibunya tahu beres. Itulah maknanya. Kita saat itu batunya di sini masih suci, masih putih, tinggal oek saja sudah terpenuhi, ya enggak? Sekarang jangan oek, Anda berdoa-doa saja siang malam ya juga enggak terpenuhi, ya enggak? Sehingga Anda marah, ya apa Tuhan ini? Sudah sholat, sudah ibadah, minta ini kok tidak dituruti. Makanya bila Anda ikut diri Anda sendiri, jangan ikut Tuhan. Biar apa? Biar tidak nelangsa. Pikirannya mengaku bertuhan, tapi prakteknya di dalam kehidupan tidak mau ikut karepe Tuhan, tidak mau ikut kehendak Allah. Ya, kita hidup di dalam kesengsaraan. Kenapa? Karena selalu kita tidak puas dengan apa yang diputuskan oleh Allah, ya enggak? Nah, itulah. Jadi PR kita sesungguhnya selama ini bersihkan batu lagi.
Jangan diciumi saja, nanti tambah bola. Jadi dibersihkan. Apa maknanya? Supaya bisa dihadapkan cahaya dengan cahaya. Menghadap Tuhan itu bukan dengan raga, tapi dengan cahaya. Cahaya mana? Apa cahaya seperti cahaya lampu? Makna cahaya di sini adalah makna nurun ala nurin, itu maksudnya hidup yang menghidupi. Anda itulah Allah. Tapi Anda jangan ngaku-ngaku jadi Allah. Menengo wae pokoke weruh. Kalau Anda tunjukkan kepada orang lain, perang, beda paham, ya kan? Itulah yang dimaksud nurun ala nurin. Kembalikan hidup yang Anda aku sebagai hidup Anda, itulah cahaya yang gelap dikembalikan lagi kepada cahaya yang terang benderang. Asal dari Allah, kembali kepada Allah. Bahwa yang bisa menguasai kita semua itu sebenarnya hanya Allah. Yang bisa makan minum hanya. Tapi selama ini Anda menghadap setan, seolah-olah yang bisa makan minum padahal setan itu tidak akan bisa makan minum bila tanpa hidup. Mana ada mayat bangun, aku makan, lapar, sendakep tok mulai mau. Ada mayat yang tiba-tiba bangun, "Sik bro, aku minum dulu bro, nanti tidur lagi." Ada kira? Tidak ada kan? Berarti ketika manusia sudah jadi mayat, itulah yang dimaksud makhluk. Makhluk itu tidak bisa apa-apa. Makhluk itu tidak bisa jadi siapa-siapa. Jadi yang bisa jadi apa-apa, yang bisa jadi siapa-siapa adalah hidup yang menghidupi. Badan ini loh yang bisa jadi apa-apa. Ada orang yang jadi insinyur, ada orang yang bisa jadi pegawai. Berarti bukan raganya yang jadi insinyur, bro. Bukan raganya yang jadi pegawai, yang jadi ustadz, yang jadi petani. Siapa yang jadi? Hidup yang menghidupinya itulah yang jadi insinyur, yang jadi petani, yang jadi pedagang. Berarti siapa itu semua? Kalau sudah tahu, menengok baik. Simpan dalam sini. Supaya apa? Supaya Anda tidak mudah mencium batu hitam lagi. Supaya Anda tidak gersah hatinya, tidak bingung hatinya melihat tingkah lakunya orang lain. Supaya Anda tidak menilai-nilai orang lain lagi. Itulah Anda. Kenapa kok Anda tidak menilai orang lain lagi? Karena kemanapun kau hadapkan wajahmu, ya disitulah aku. Jadi apapun kamu, yang ada hanya wajahnya badan, apa wajahnya hidup? Kalau tidak ada hidup, Anda tidak akan jadi siapa-siapa. Kalau tidak ada hidup, saya tidak akan jadi Abdul Halim. Kalau tidak ada hidup, istri saya tak akan bisa jadi Bunda Yayu. Anda semuanya tidak akan pernah jadi diri Anda bila tanpa hidup. Berarti hidup inilah yang bisa jadi apa-apa dan yang bisa jadi siapa-siapa. Berarti laisa kamislihi sayun itu harusnya disematkan kepada manusia. Manusia bukan apa-apa, manusia bukan siapa-siapa. Kenapa? Karena yang apa-apa, yang siapa-siapa hanya hidup. Jadi disinilah Anda sekarang menghadapnya bukan menghadap raga, tapi menghadap hidup yang menghidupi raga. Ketika Anda masak,
Bukan raga Anda yang masak. Hidup yang menghidupi raga Anda itulah yang masak. Yang butuh makan minum bukan badan. Yang butuh makan minum siapa? Kalau Anda tidak hidup, apa Anda butuh makan minum? Kenapa kok hidup butuh makan minum? Karena dengan makan minumlah hidup bisa main terus dengan raga ini. Hidup terus menceritakan raga ini. Anda semua itu sebenarnya cerita Allah. Saya jadi suami seperti ini, ya ceritanya Allah. Istri saya sebagai perempuan, ya ceritanya Allah. Saya tidak punya cerita apa-apa. Saya mah enjoy saja. Wong tidak punya cerita ya enggak. Berarti yang punya cerita siapa? Allah. Kalau Anda sudah tahu hanya Allah yang punya cerita, apakah Anda sedih, menderita? Enggak kan? Kalau Anda sudah tahu bahwa Anda ini hanyalah artis. Anda ini pemain. Katanya sutradara, kalau kamu tidak ikut sutradara, gaya film dewe. Maknanya buatlah film sendiri. Kamu ingin mengikuti cerita hidup ini, harus ikut apa yang aku mau, kata Allah sebagai sutradara. Ketika kita dikasih hal yang tidak enak, harus mau. Jangan ditolak. Kalau kamu menolak, kamu jadi Tuhan sendiri sana. Tidak usah pertuhankan kepada Allah. Jadi ya Tuhan sendiri-sendiri ya enggak. Itulah yang dimaksud kita selama ini. Kenapa kok sedih, menderita? Karena kita sudah merasa jadi hantu-hantu sendiri daripada pertuhankan kepada Allah. Kira-kira bisa dipahami ya? Ibu-ibu bisa paham? Bu Sukina paham? Yang penting istiqomah, nanti lama-lama paham. Karena dengan ngaji seperti inilah Anda ibaratkan sudah siap kapanpun Anda dijemput oleh Allah. Tidak takut lagi. Kenapa? Karena Anda sudah tahu jalannya. Jalannya apa? Jangan dihalang-halangi Allah. Datanglah, persilahkan, serahkan apa-apa yang bukan milik Anda. Beres. Kalau Allah Anda halang-halangi, Anda akan tersiksa. Anda akan ketakutan. Kenapa kok kita tersiksa dan ketakutan? Karena kita sudah lama jadi pencuri, jadi perampok. Perampok apa? Hidup dan badan selama ini kita rampok. Hidup dan badannya Allah kok diaku-akui. Ini hidupku, ini badanku. Makanya sukanya nyiumi Hajar Aswad sampai gelap gulita. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian yang hanya sebentar ini bisa menyadarkan kita, membangkitkan, membangunkan kesadaran kita untuk lebih mengenal lagi kepada siapa kita harus menghadap, agar kita tidak terhijab lagi, tidak terkurung lagi dengan kemanusiaan kita. Supaya apa? Supaya kita terbebas, hidup layaknya di dalam surga. Apa sih hidup di surga itu? Hidup mengikuti arahan Allah, mengikuti kehendak Allah. Jangan kita melawan Allah dengan mengikuti kehendak kita sendiri. Selamanya kita hidup tidak akan pernah tenang dan senang dan bahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan kita semua senantiasa diberikan kesehatan, umur panjang, berkah, dilimpahkan rezekinya. Apa sih limpahan rezeki itu? Bukan harta. Limpahan rezeki itu sebenarnya ketika Anda rela, ridho diperjalankan oleh Allah, itulah rezeki yang mahal.
hal. Anda rela dikuasai Allah, itulah rezeki yang tidak bisa dibeli. Itulah rezeki yang tidak bisa dicuri. Jadi kalau saya bilang dilimpahkan rezekinya supaya Anda hidup di dalam surga, selalu menyaksikan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.